Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Humas kelas A dan B, kita akan melanjutkan materi kuliah ini di pertemuan keempat ini. Dan di pertemuan keempat ini, saya akan menyampaikan materi tentang azas praduga tidak bersalah. Nah, di pertemuan keempat ini, apa yang dimaksud dengan azas praduga tidak bersalah, itu adalah nanti akan mempengaruhi atau berkaitan langsung dengan tugas humas ketika khususnya membuat fasilis untuk media massa akan ya, atau dalam bentuk karya tulis karya humas apapun juga tetap humas terkait dengan asas praduga tidak bersalah. Tetapi biasanya asas praduga tidak bersalah ini erat kaitannya dengan humas yang memang bekerja pada lembaga-lembaga kriminalitas, misalnya seperti humas kepolisian, misalnya kejaksaan, kehakiman, gitu ya. Nah, itu pasti produk-produk humas berupa press release yang nanti akan disampaikan kepada media itu adalah erat kaitannya dengan azas praduga tidak bersalah. Sehingga perlu tahu humas itu bagaimana sih sebetulnya mengimplementasikan azas praduga tidak bersalah ini, kan gitu ya. Sehingga nanti press release yang disampaikan kepada wartawan atau karya tulis humas yang nanti perlu disampaikan kepada publik itu adalah aman gitu ya, aman, tidak ada yang nanti berimplikasi kepada ini apa namanya aspek hukum atau kriminalitas. Karena pada prinsipnya humas dimanapun tetap harus aman, tetap harus berkarya dan tetap harus menuju citra positif dari lembaga itu, gitu ya. Oke, kita lihat mulai dengan apa sih sebetulnya azas praduga tidak bersalah ini. Nah ini, jadi azas praduga tidak bersalah itu prinsipnya menempatkan seseorang yang dalam hal ini bisa tersangka, bisa terdakwa, bisa tertuntut gitu ya, dalam setiap jenjang pemeriksaan sebagai subjek dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Sehingga tersangka harus diperlakukan sebagai layaknya manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Maksudnya apa nih? Maksudnya meskipun seseorang sudah berstatus tersangka, artinya sedang mengalami proses pemeriksaan di kepolisian, tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti dengan manusia-manusia atau orang-orang lainnya yang tidak dalam keadaan diperiksa, kan gitu ya, diperiksa oleh kepolisian. Artinya orang yang berstatus tersangka pun juga sebelum mendapatkan vonis dari hakim di pengadilan, artinya ada proses peradilan yang dilakukan melalui jenjang-jenjang tertentu, lalu nanti pada akhirnya divonis oleh hakim, maka sebelum divonis itu adalah mempunyai harkat dan martabat serta harga diri yang sama dengan orang yang tidak berperkara di bidang hukum, gitu ya. Nah, karena itulah azas praduga tidak bersalah ini harus dimengerti paham betul oleh humas. Karena sekali lagi tadi humas adalah berkaitan dengan produk penulisan khusus yang tertulis yang akan disampaikan kepada media. Nah, apa nih dasarnya bahwa asas praduga tidak bersalah ini harus dijalankan oleh setiap orang termasuk humas, termasuk wartawan. Coba kita lihat di sini ada 4 minimal undang-undang yang membicarakan tentang pentingnya asas praduga tidak bersalah ini. Yang pertama adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Kita tahu semuanya tentang Undang-Undang dasar 1945 ya, sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah pasal 14 paragraf 2 Perdagangan Internasional tahun 1966. Tentang apa itu? Tentang hak sipil dan hak politik. Nah, di hak sipil dan hak politik ini salah satunya membicarakan tentang azas praduga tidak bersalah. Artinya pentingnya azas praduga tidak bersalah. Kemudian yang ketiga adalah pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Apa itu? Yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Di kekuasaan kehakiman itu juga tercantum
bagaimana kedudukan dan peran dari asas praduga tidak bersalah ini. Dan yang terakhir adalah penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Apa itu? Tentang KUHP, dibacanya KUHP ya, ditulisnya KUHAP. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, gitu ya. Coba kita lihat nih satu persatu. Nah, ini rumusan kalimat dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah nih sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Gitu ya. Jadi setiap orang yang disangka, nah disangka itu berada di tingkat kepolisian, ditangkap pun juga bisa di tingkat kepolisian, ditahan pun juga sama. Nah dituntut itu sudah mulai di kejaksaan dan dihadapkan di depan pengadilan pun juga pada proses jaksa yang mengajukan atau menghadapkan seseorang itu di hadapan proses pengadilan di situ ya. Nah, itu adalah pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu kita lihat yang lainnya nih. Pasal 14 paragraf 2 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan hak politik 1966. Ini sudah jelas disebutkan everyone charged with criminal offense ya shall have the right to be presumption innocent until proven guilty according to law. Gitu ya. Maksudnya until proven guilty according to law. Ini artinya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Kan? Kemudian berikutnya. Nah, menurut pasal 28 Undang-Undang Ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan orang yang sama di hadapan hukum. Nah, itulah oleh karena itu menyatakan seorang bersalah itu tanpa harus proses pengadilan adalah salah ya tentu saja karena harus melalui proses pengadilan tentu saja. Nah, saya buang dulu yang ini karena isinya adalah sampai di sini. Misalnya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan ya itu menurut pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Nah, sekarang implementasinya ini apa? Implementasi azas praduga tidak bersalah ini tentu saja berlaku kepada semua profesi, semua bidang kehidupan, semua berlaku kepada setiap orang yang sudah dianggap dewasa, kemudian berlaku pada orang yang memang hidup dan berkembang di muka Indonesia. Di Indonesia ya, di negara Indonesia. Nah ini implementasi asas praduga tidak bersalahnya ini adalah sekali lagi ini berlaku bukan hanya pada humas atau wartawan, tetapi berlaku kepada semua profesi, termasuk berlaku kepada setiap individu yang berada di masyarakat Indonesia atau di negara Indonesia. Misalnya disebutkan nih, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Artinya, meskipun dia sudah ditangkap oleh polisi, tetapi dia memiliki hak-hak yang sama dan kewajiban yang sama dengan orang yang lain. Karena itu, ketika dia memberikan keterangan kepada polisi, jaksa, atau misalnya penegak hukum lainnya, itu dia harus bebas secara dari tekanan dari siapapun gitu ya. Nah, itu diatur menurut pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Artinya jangan mentang-mentang karena dia sudah ditangkap oleh polisi sehingga apapun yang dikatakannya dianggap tidaklah benar misalnya, sehingga yang dicatatnya pun juga yang penting-pentingnya saja. Nah itu
Kalau itu terjadi berarti sudah melanggar asas praduga tidak bersalah. Karena hak untuk dicatat itu sudah tertuang di dalam pasal 117 ayat keduanya nih. Kalau tadi ayat ke-1, ini adalah ayat kedua. Masih tetap pada kitab undang-undang hukum acara pidana di situ ya. Nah, terus yang ketiga, implementasi lainnya adalah yang ketiga, yaitu hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatanganinya. Kan biasanya ketika diperiksa oleh aparat hukum, misalnya kepolisian, itu kan biasanya ada berkas acaranya. Nah itu si orang yang diperiksanya itu adalah berhak untuk meneliti dan membaca kembali, gitu ya, hasil pemeriksaannya betul atau tidak menurut versinya dia. Kemudian yang lainnya, selain itu juga si tersangka atau yang sedang diperiksa itu dia juga mendapatkan hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum ya, kepada. Artinya di sini adalah segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Penyidik itu siapa? Ya kepolisian kan. Itu kepolisian. Nah, setelah itu beres baru diserahkan kepada kejaksaan, artinya kepada penuntut umum. Terhadap penuntut umum itu siapa? Kejaksaan. Nah, dari kejaksaan barulah dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diadili di situ. Nah, ini sudah tertuang dalam pasal 50 ayat 1, kemudian 50 ayat 2 dan 3-nya KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Dan implementasi yang lainnya adalah tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas, dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Artinya ketika dia memeriksa, maka dia mempunyai hak untuk memberikan penjelasan sesuai dengan bahasa yang dia miliki. Kalau dia bahasa Indonesia yang pahamnya, maka diperiksanya itu adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu tertuang dalam pasal 51 ayat 1. Kemudian selain itu juga berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hampir mirip ya dengan ayat ke-1-nya tadi. Kemudian berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, gitu ya. Pemeriksaan di sini pemeriksaan. Nah, selain itu juga berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik, pada tahap penyelidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi seharusnya kan tidak ada penekanan terhadap seseorang sebelum divonis oleh hakim di pengadilan, apalagi diberitakan atau dibuat press release-nya bahwa seseorang itu sudah bersalah padahal belum mengikuti proses persidangan di pengadilan. Bahaya di situ berarti ya, kalau belum ada keputusan yang jelas dari hakim, lalu kita menjudge bahwa dia adalah seorang pengedar atau seorang penipu, misalnya, itu juga keliru di situ. Ya. Kemudian pasal berikutnya berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. Nah, kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, kemudian harus didampingi oleh juru bahasa ya bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh dianya sendiri. Pasal 53 ayat 1, junto pasal 117 ayat 1. Kemudian selain itu adalah berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap pemeriksaan. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya dan berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadi, nah, gitu ya, selama dia dalam tahanan, gitu ya. Nah ini, jadi tetap meskipun dia sudah sedang diperiksa oleh kepolisian atau misalnya kejaksaan, tetap hak-haknya itu adalah mirip dengan atau sama dengan yang yang tidak bermasalah, intinya begitu ya. Nah, makanya humas itu harus tahu nanti dia dalam posisi apa nih, ya. Oke, lanjut.
berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Misalnya seseorang lagi diperiksa oleh kepolisian. Nah, kepolisian inilah yang nanti memberitahukan kepada keluarganya bahwa si A sedang diperiksa, gitu kan? Karena di sini adalah haknya dia untuk diberitahukan kepada keluarganya. Kemudian berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Jadi dia berhak dikunjungi oleh siapapun, terutama oleh keluarganya, atau nanti pengacaranya atau kuasa hukumnya yang nanti akan mengurusinya dia dari mulai jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum lainnya. Ya. Kemudian selain itu juga menurut pasal 61 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas anak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa. Artinya tidak hanya menerima kunjungan saja, tetapi juga berhak untuk langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan itu, ya. Jadi tidak hanya oral saja, tetapi diimplementasikan juga, diperkuat lagi oleh pasal tadi 61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Kalau kita lihat yang lainnya, berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukan, yaitu kepada dan dari penasihat hukum atau sanak keluarganya. Jadi si orang yang sedang periksa itu dia berhak menerima surat dari keluarganya atau dari penasihat hukum. Nah, surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum kecuali terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat itu. Kalau surat menyuratnya bersifat pribadi, misalnya menanyakan tentang keadaan keluarganya, nah itu juga tidak diperbolehkan untuk diperiksa. Prinsipnya tidak diperbolehkan untuk diperiksa oleh orang yang sedang memeriksanya, gitu ya. Kecuali kalau diduga ada penyalahgunaan dari surat itu, misalnya untuk cara-cara keluar dari tahanan misalnya. Nah itu pun juga pasti akan disensor dulu, gitu ya. Kemudian tersangka atau terdakwa juga berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, ya. Jadi tergantung kasusnya nanti. Kalau kasusnya memang dinyatakan untuk umum, ya berarti nanti untuk umum. Tetapi ada beberapa kasus yang memang tertutup untuk umum, ya, gitu ya. Itu juga nanti akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh si orang itu. Kemudian berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khususnya guna memberikan keterangan bagi dirinya. Artinya ada saksi arbitrary itu adalah saksi yang meringankan. Kan nanti di dalam proses sidang itu kan ada beberapa saksi itu yang dimintain keterangan. Nah, si tersangka itu yang sedang diperiksa itu nanti berhak mengajukan sanksi yang menurut dia nanti akan meringankan dirinya sendiri, gitu ya. Tuh. Nah, selain itu juga tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jadi dia itu ketika diperiksa itu tidak boleh diminta untuk coba buktikan, coba itu tidak. Karena di situ menurut pasal 66 itu tersangka atau yang sedang diperiksa itu tidak diberi kewajiban untuk melakukan pembuktian yang sudah dilakukannya. Siapa yang berhak melakukan pembuktian? Ya polisi. Tugasnya polisi adalah salah satunya adalah melakukan pembuktian, menunjukkan bukti-bukti kan gitu ya. Jadi selain polisi pun juga ada aparat penegak hukum yang lainnya. Nah itulah yang nanti memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian. Prosesnya di mana nanti? Di pengadilan kan gitu ya. Nah terus yang lainnya menurut pasal 68 orang yang sedang diperiksa pun juga berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penutupan yang tidak sah, penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum. Termasuk humas nanti atau wartawan. Nah ini bisa dituntut ganti rugi oleh orang yang kita beritakan menjadi sudah dinyatakan bersalah
padahal prosesnya belum dinyatakan bersalah pada pada pengadilan. Nah, itu nanti keluarganya atau dianya bisa menuntut ganti rugi kepada humas atau kepada media yang memberitakan sudah menjudge sebelum ada keputusan dari kehakiman. Nah, itulah perlunya hati-hati wartawan atau media atau humas, terutama humas-humas yang berada di bidang hukum, itu harus hati-hati sekali dengan azas praduga tidak bersalah ini, karena nanti orangnya bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, gitu ya. Itu diatur berdasarkan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu ya. Sekali lagi, itulah materi kita hari ini tentang bagaimana sih sebetulnya azas praduga tidak bersalah ini. Jadi pada prinsipnya azas praduga tidak bersalah ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali yang perlu dipahami secara dalam oleh humas. Sehingga humas tidak terjerembab dalam kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dan gitu ya, humas itu adalah harus clear dengan semua orang, tetapi tujuannya adalah memberikan citra positif bagi lembaganya. Jangan sampai citra positif yang ditujukan, yang dituju, tetapi aturan-aturan mainnya banyak yang dilanggar. Nah, kalau banyak yang dilanggar, saya kira itu tidak akan memberikan kontribusi yang positif dalam pencapaian citra positif dari lembaga itu. Hal yang terkecil ketika kita salah menulis saja, lalu kita misalnya dikategorikan sudah melanggar azas praduga tidak bersalah, nah inilah pun juga bisa memberikan kontribusi terhadap pencitraan jelek lembaga kita. Karena itulah harus hati-hati sekali lagi. Untuk itulah saya selalu memberikan tugas untuk menganalisis pemberitaan-pemberitaan media yang mungkin saja awal informasinya diberikan oleh humas. Gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.